Apa yang sudah hilang tidak akan mungkin kembali. Lihat orang-orang yang mati, mereka yang sampai hari ini masih hilang. Belum lagi properti mereka yang habis, tidak akan bisa dikembalikan. Ini sekali lagi mestinya menjadi pelajaran bagi kita. Jadikanlah fenomena ini menjadi ibrah yang paling mahal ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran seperti ini bagi manusia adalah agar manusia tidak mengulangi kesalahan yang sama, mengulangi hal-hal yang sama. Itu yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah, la yaltaghul mu'minu fi juhrin wahidin marratain. Tidak pantas orang mukmin dipatuk ular di lubang yang sama 2 kali. Artinya apa? Orang mukmin tidak pantas melakukan kesalahan yang sama, melakukan kebodohan yang sama, sehingga kemudian kesalahan, kebijakan-kebijakan yang salah diulang kembali dan akhirnya dampaknya sama lagi. Alhamdulillahil qail fi kitabih a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Lidhikum 'alal ladzina 'amilu la'allahum yarji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara, di Aceh dan di Sumatera Barat, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang luar biasa. Setelah hujan berhari-hari, kemudian banjir melanda. Bukan hanya banjir biasa, tetapi banjir bandang yang disertai dengan gelondongan kayu, pembalakan liar yang dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Fenomena ini merupakan fenomena alam, iya. Di mana fenomena ini terjadi satu karena faktor hujan yang turun dan cuaca ekstrim, iya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit itu juga merupakan bentuk keberkahan dan rahmat. Tetapi yang menjadi masalah ketika tanah yang menjadi tempat turunnya hujan itu kemudian digunduli tanaman-tanamannya, sehingga air yang datang dari langit tidak ada yang menahan. Akar-akar yang menjadi pengokoh tanah atau bumi itu tercerabut dan akhirnya longsor terjadi, banjir bandang terjadi. Dan itu bukan karena fenomena alam, tetapi itu adalah kejahatan manusia. Itu adalah keserakahan manusia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, korban yang meninggal hari ini terus bertambah, belum lagi yang hilang belum ditemukan, termasuk juga mereka yang kehilangan kampungnya dan bahkan melakukan pengungsian lebih dari 1 juta jiwa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, fenomena ini mestinya menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama mereka yang mengambil kebijakan, agar tidak membuat kebijakan yang serampangan, agar tidak membuat kebijakan yang kemudian berdampak secara ekologis, yang kemudian menimbulkan penderitaan yang destruktif bagi rakyat. Mereka-mereka yang menjadi korban adalah mereka yang tidak ikut membuat kebijakan. Mereka terdampak dari bencana itu, tetapi mereka merasakan penderitaan akibat kesalahan
kebijakan yang brutal dan kemudian keserakahan kaum oligar, kesalahan kaum kapitalis yang mengeruk keuntungan demi keuntungan untuk kekayaan mereka. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat 41 sudah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kata Allah, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, disebabkan karena ulah tangan manusia. Di dalam ayat ini Al-Allamah Al-Mufassir Al-Imam Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya Safwatut Tafasir, beliau menjelaskan bima kasabat aydin nas itu dengan kalimat bi sababi ma'asihim wa dhunubihim. Kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan itu disebabkan karena maksiat dan dosa-dosa mereka. Mereka yang memberikan izin melakukan maksiat. Kenapa melakukan maksiat? Karena memberikan izin tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait dengan dampak ekologisnya. Mereka yang melakukan pembalakan yang mengantongi izin juga demikian. Tidak memperhatikan bagaimana akibat dari tindakan brutal yang mereka lakukan. Intinya masing-masing demi keuntungan. Inilah yang disebutkan oleh Allah bima kasabat aydin nas ay bisababi ma'asihim wa dhunubihim. Disebabkan karena maksiat dan dosa mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu menyatakan musibah seperti ini yang terjadi karena ulah tangan-tangan manusia itu dimaksudkan oleh Allah untuk apa? Liyudhiqhum ba'dalladzi 'amilu, supaya mereka bisa merasakan, mencicipi, dalam tanda petik menikmati. Allah menggunakan kata adzaqa yudhiqu yang artinya seperti orang makan, mencicipi. Supaya mereka yang terkena akibatnya, supaya mereka yang diam, supaya kemudian mereka yang membuat kebijakan, supaya mereka yang melakukan pembalakan tadi, semuanya bisa merasakan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Itu yang Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 41 tadi. Liyudhiqhum ba'dalladzi 'amilu. Sebagian dari apa yang telah mereka lakukan. Kemudian Allah di penghujung ayat itu menegaskan la'allahum yarji'un, supaya kemudian mereka kembali. Kembali kemana? Kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari peristiwa ini. Kejahatan yang terjadi mungkin bukan setahun 2 tahun. Mungkin belasan bahkan mungkin puluhan tahun. Kita sudah membaca beritanya, kita sudah membaca datanya. Bahkan ada satu menteri yang memberikan izin lebih dari 1,6 juta hektar selama kekuasaannya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Antara jumlah yang ditebang, antara jumlah yang digunduli dengan jumlah yang ditanam, itu jauh sekali. Bahkan Indonesia memasuki atau menempati rekor nomor 2 terbesar negara yang melakukan penggundulan hutan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi sudah memberikan warning kepada kita. Sudah mengingatkan kita. Setelah kita merasakan dampaknya, setelah kita merasakan bagaimana hasilnya, yang diuntungkan siapa, bahkan kemudian ada hitung-hitungan pajak atau konsesi yang diberikan kepada pemerintah dengan sekarang dampak ekologis yang ditimbulkan itu jauh lebih besar. Apa yang harus dibayar oleh negara, oleh rakyat, oleh masyarakat, nilainya mencapai puluhan triliun, bahkan mungkin ada menyebut ratusan triliun dibanding dengan konsesi atau mungkin pajak yang telah mereka bayarkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah,
Belum lagi kalau kita bicara soal harta, nyawa, dan yang lain-lain yang hilang. Tidak bisa dihitung dengan nilai rupiah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Kalau di ujung ayat 41 surat Ar-Rum tadi Allah memperingatkan kita la'allahum yarji'un. Agar mereka kembali. Di dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah Subhanahu wa taala menyatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk di suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kata Allah la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, kami pasti akan bukakan berkah dari langit dan bumi. Indonesia ini dulu dikenal sebagai negeri Zamrud, Khatulistiwa, Gemah, Ripah, Loh, Jinawi. Tetapi ketika kapitalisme yang menguasai negeri ini, bagaimana kemudian kekayaan alamnya dikeruk sedemikian rupa, hutannya digunduli sedemikian rupa. Lihatlah apa yang kemudian kita saksikan hari ini. Ini adalah satu peristiwa yang terjadi di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, dan di Aceh. Belum lagi yang terjadi di Kalimantan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Surat Ar-Rum ayat 41 memberikan penjelasan kepada kita tentang apa yang menjadi penyebabnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kita kalau kita ingin agar berkah itu kembali. Kuncinya adalah iman dan takwa dalam seluruh aspek kehidupan kita. Pengambil kebijakannya harus kembali kepada bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur aturan-aturan yang seharusnya mereka jalankan. Begitu juga mereka-mereka yang mendirikan perusahaan harus mengikuti ketentuan bagaimana syarat Allah Subhanahu wa taala. Adakah aturan di dalam Islam yang mengatur soal tanaman, soal hutan dan sebagainya? Jawabannya ada. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi Muhammad SAW pernah 14 abad yang lalu menyatakan, "An-nasu wa fi riwayatin al-muslimuna syuraka'u fi salasin fil ma'i wal kala'i wan nar," kata Rasulullah. Manusia dalam satu riwayat disebutkan orang Islam, mereka bersarikat dalam 3 perkara. Fil kala'i wal ma'i wan nar, di dalam hutan. Al-kala' itu adalah hutan. Wal ma' yang kedua air, yang ketiga an-nar api. Api itu adalah energi. Air itu adalah sumber daya alam yang ada di perut bumi. Dan kemudian al-kala' itu adalah hutan yang ada di atas permukaan tanah. Itu semuanya disebut oleh Nabi an-nasu syuraka atau al-muslimuna syuraka. Artinya bukan menjadi milik pribadi. Munculnya persoalan tadi ketika itu diprivatisasi. Diberikan konsensinya kepada perusahaan-perusahaan individu, perusahaan-perusahaan milik pribadi. Dan kemudian ada biaya politik yang dibutuhkan oleh mereka yang hendak berkuasa. Maka terjadilah pat gulipat. Dan inilah yang kemudian menyebabkan terjadi kebijakan dan kemudian tindakan-tindakan brutal tadi itu. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah yang Allah ingatkan. Karena itu di ayat 99 ketika Allah menyatakan afaminu makrallah, apakah mereka merasa aman dengan makarnya Allah? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun, kata Allah. Tidak ada yang merasa aman dari makarnya Allah kecuali mereka yang merugi. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur. Kadang-kadang orang karena pat gulipat antara pengusaha dengan penguasa tadi, dia bisa atau bebas melakukan apapun karena dia merasa aman. Tetapi kemudian Allah punya skenario yang kadang-kadang tidak bisa mereka baca. Dan kemudian seketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan makarnya.
seperti yang Allah nyatakan tadi. Apa makarnya? Bisa dalam bentuk bencana alam. Begitu ada bencana alam, ada masalah ekologis seperti yang tadi Khatib sebutkan, maka kemudian mereka baru kemudian sadar, dan kemudian para pejabat kita lihat hari ini mereka banyak yang kemudian menyalahkan hujan, mereka banyak menyalahkan alam dan sebagainya, termasuk cuaca ekstrim. Tidak. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Manusia diberikan akal oleh Allah agar dia bisa berpikir dan kemudian mengambil pelajaran. Dan itulah yang sebenarnya menjadi inti, supaya la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, di dalam Islam Allah tidak hanya bicara terkait dengan bagaimana kerusakan. Melalui lisan Rasulullah SAW juga mengajarkan bagaimana agar barang-barang milik umum, kekayaan alam yang harusnya tabiatnya tidak boleh dikuasai oleh individu, tidak boleh diprivatisasi. Haram hukumnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dulu beberapa puluh atau belas tahun yang lalu kita masih ingat bagaimana kasus lumpur Lapindo. Itu juga akibat dari keserakan manusia karena adanya sumber gas. Dan kemudian sumber ini diprivatisasi, diberikan pada semesta. Dan ketika itu muncul dampak ekologis yang begitu dahsyat yang tidak bisa ditangani oleh perusahaan itu. Akhirnya apa? Dikembalikan pada negara. Akhirnya siapa yang bertanggung jawab? Dampaknya seperti apa? Ini contoh. Tidakkah semuanya itu cukup menjadikan kita, termasuk para penguasa, untuk menjadikan itu sebagai pelajaran agar kemudian tidak lagi terulang kebijakan-kebijakan seperti ini, kasus-kasus seperti ini? Bukankah Allah di dalam Al-Quran, bukankah Nabi di dalam sabdanya tadi sudah memberikan banyak peringatan pada kita? Sekali lagi, mari kita sebagai umat Islam belajar. Fa'tabiru ya ulil albab. Jadikanlah ibrah, wahai orang-orang yang diberikan akal, wahai yang waras, diberikan akal yang sehat. Jadikanlah itu sebagai ibrah. Sebagaimana kebiasaan sahabat Rasulullah SAW menjadikan setiap peristiwa itu menjadi ibrah. Dan dengan begitu, insya Allah kemudian mereka akan bisa kembali, akan bisa kemudian meluruskan apa yang salah, memperbaiki apa yang keliru, menghentikan apa yang tidak semestinya boleh dilakukan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang sudah hilang tidak akan mungkin kembali. Lihat orang-orang yang mati, mereka yang sampai hari ini masih hilang. Belum lagi properti mereka yang habis, tidak akan bisa dikembalikan. Karena itu, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ini sekali lagi mestinya menjadi pelajaran bagi kita. Jadikanlah fenomena ini menjadi ibrah yang paling mahal ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran seperti ini bagi manusia, adalah agar manusia tidak mengulangi kesalahan yang sama, mengulangi hal-hal yang sama. Itu yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah, la yaltaghul mu'minu fi jukhrin wahidin marratain. Tidak pantas orang mukmin dipatuk ular di lubang yang sama 2 kali. Artinya apa? Orang mukmin tidak pantas melakukan kesalahan yang sama, melakukan kebodohan yang sama, sehingga kemudian kesalahan, kebijakan-kebijakan yang salah diulang kembali dan akhirnya dampaknya sama lagi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita mengembalikan kesadaran kita, keinsafan kita, iman dan kesadaran kita. Dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri ini dari berbagai macam keburukan. Dan semoga mereka-mereka yang telah ditimpa musibah diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang mendapatkan musibah dan diwafatkan oleh Allah, semoga dicatat oleh Allah, bukan saja diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga mereka dicatat menjadi syuhada, orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan mati syahid. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qala astaghfirullah li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang jemaat rahimakumullah. Mari kita berdoa, kita doakan saudara-saudara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh mereka dan mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bagi mereka yang sampai hari ini mungkin masih dalam kondisi sakit, semoga Allah segera pulihkan. Bagi mereka yang ditinggal, semoga Allah berikan kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nasta'inuka nastaghfiruka wa la nakfuruka wa nu'minu bika wa nakhalu man syuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfidu narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka jidda bil kufari mulhaq. Allahumma adibil kafratal ladina sudduna sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna liya'ak. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Sumatra, fi Aceh wa fi Padang. Allahumma ansurna wa iyyahum. Allahumma a'inna wa iyyahum. Allahumma anqidh gharqahum washfi mardahum warham mautahum waj'al mautahum min syuhada'il akhirah birahmatika ya arhamar rahim. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimis shalah